wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan berbahasa dan berpikir. Bahasa adalah lambang bunyi yang dihasilkan oleh getaran-getaran suara yang keluar dari alat ucap manusia dan mengandung arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi yang mengundang adanya reaksi terhadap pendengar. Sedangkan berpikir merupakan daya yang paling utama serta ciri khas untuk membedakan manusia dan hewan. Bahasa manusia adalah hasil kebudayaan yang perlu dipelajari dan diajarkan, sedangkan bahasa hewan adalah bahasa insting yang tidak perlu dipelajari dan diajarkan. Menurut Muqsidi dalam Suhendi 2017 mengemukakan bahwa berpikir adalah manusia, karena manusia yang tidak berpikir akan kehilangan eksistensi kemanusiaannya dalam kehidupan ini. Adapun hubungan berbahasa dan berpikir menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Jean Piaget mengemukakan bahwa struktur bahasa dibentuk oleh aksi atau perilaku kanak-kanak, bukan dibentuk oleh struktur bahasa. Sedangkan struktur berpikir mendahului kebolehan-kebolehan yang akan dipakai untuk berbahasa. Yang kedua yaitu menurut L.S. Vygotsky mengemukakan bahwa sebelum bahasa ada, pikiran telah mulai berkembang. Pada awal pertumbuhan, tidak saling mempengaruhi di antara keduanya, tetapi pada pertumbuhan selanjutnya keduanya saling mempengaruhi. Bahasa mempengaruhi pikiran dan pikiran mempengaruhi bahasa. Yang ketiga yaitu menurut Noam Chomsky mengemukakan bahwa pengkajian bahasa membukakan perspektif yang baik pada mental manusia. Yang keempat yaitu menurut Eric Lernerbeck mengemukakan bahwa manusia memiliki warisan biologi berupa kebolehan atau propensity berkomunikasi dengan bahasa khusus untuk manusia dan tidak ada hubungannya dengan kecerdasan atau pemikiran. Yang terakhir menurut Abdul Chal mengemukakan bahwa berbahasa adalah penyampaian perasaan atau pemikiran orang yang berbicara mengenai masalah dalam kehidupan budayanya. Sedangkan jika dilihat dari perspektif Al-Quran, salah satunya pada surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya dia mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda keseluruhannya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat di atas jika dilihat secara kontekstualnya menjelaskan bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda tersebut. Maka oleh sebab itu, nama-nama tersebut jika dilihat dari balik makna kontekstualnya merupakan bagian dari simbol bahasa. Sedangkan bahasa dan pikiran dalam ayat ini jika dilihat dari sisi psikolinguistik merupakan mekanisme mental yang ada pada diri manusia. Jadi dapat disimpulkan melihat dari beberapa menurut para ahli dan perspektif Al-Quran bahwa bahasa dan pikiran memiliki korelasi yang saling terkait dan tidak dapat terpisahkan karena bahasa sifatnya merangsang pikiran atau menimbulkan reaksi terhadap pikiran tersebut. Jadi sekian penjelasan saya mengenai hubungan berbahasa dan berpikir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.